Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fifran Wiratama dengan NRP 50162061061. Di sini saya berkesempatan untuk melakukan presentasi dari hasil tugas saya. Tugas mata kuliah penginderaan jauh terapan yang diampu oleh Ibu dosen Filsa Bioresita, yang di mana saya di sini melakukan praktikum dengan judul Surface Urban Heat Island dan Surface Urban Cool Island, di mana saya menggunakan Kabupaten Gresik untuk wilayahnya. Nah, sebelum masuk ke praktikum yang saya lakukan, di sini terdapat materi yang mendasari praktikum saya. Yang pertama ada NDVI, yaitu Normalized Difference Vegetation Index, yang dimana perhitungan pada sebuah citra yang digunakan untuk mengetahui tingkat kehijauan sebagai awal pembagian daerah vegetasi. Nilai NDVI ini diperoleh dengan perhitungan near infrared dengan red yang dipantulkan oleh tumbuhan. Nah, nilai NDVI ini diperoleh dengan membandingkan data near infrared dan red. Yang dimana data near infrared ini yaitu band 5 citra dan red yaitu band 4 dari citra tersebut. Untuk rumus NDVI sendiri yaitu NDVI sama dengan near infrared atau band 5 dikurangi band 4 atau data red. Nah, kemudian dibagi oleh near infrared band 5 ditambah data band 4 citra yaitu red. Kemudian materi yang kedua yaitu LST atau Land Surface Temperature. Nah, Land Surface Temperature ini yaitu suhu dari kulit permukaan tanah yang berarti tutupan lahan. Dapat diketahui melalui penginderaan jauh menggunakan saluran inframerah thermal seperti citra satelit di Landsat. Untuk rumusnya sesuai dengan di PPT saya. Kemudian next terdapat, nah ini sesuai dengan judul yang saya angkat yaitu Suhi dan Suci. Untuk Suhi sendiri yaitu Surface Urban Heat Island yang dimana merujuk pada fenomena peningkatan suhu permukaan di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah sekitarnya yang lebih pedesan atau alami. Yang berarti suhu ini cenderung suhu lebih panas ya, suhu panas. Nah, suhu panas ini memiliki rumus yaitu suhu dari heat island ini adalah lebih dari atau lebih besar daripada rata-rata dari LST, land surface temperature, ditambah 0,5 atau setengah dari standar deviasi original thermal image. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke Suci, yaitu surface urban cool island, yang dimana berarti yaitu menciptakan daerah dalam lingkungan perkotaan yang mungkin suhu lebih rendah atau bisa disebut dingin. Jadi Suci ini kebalikan daripada Suhi. Seperti itu. Nah, Suci sendiri memiliki rumus yang sama, yaitu uh, Cool Island kurang dari average LST, rata-rata dari LST, land surface temperature, dan ditambah setengah dari standar deviasi. Yang membedakan adalah di sini Cool Island menggunakan original thermal image with normal condition. Jadi dengan normal condition. Begitu pula dengan standar deviasinya, yaitu dengan normal condition pula. Nah, dari kedua suhu tersebut, cool dan heat, terdapat parameter di antaranya, di tengah-tengahnya, yaitu normal condition. Jadi normal condition ini berada pada tengah-tengah antara heat island hingga cool island. Seperti itu. Lanjut ke bahan dan alat praktikum yang saya gunakan pada kali ini. Saya menggunakan data citra Landsat 8, level 1 dan level 2, kemudian SHP-nya saya menggunakan Kabupaten Gresik sesuai dengan daerah yang saya pilih. Kemudian di sini saya menggunakan campur tangan software NV 5.3 dengan ArcMap 10.8, dan ya, mari kita lanjut ke proses LST. Nah, proses LST ini saya memulai dengan menginput data citra Landsat 8, yaitu band 4, 5, dan 10, di mana saya akan gunakan mengclipping area dari SHP yang saya gunakan, yaitu Kabupaten Gresik. Sehingga area dapat fokus ke Kabupaten Gresik, seperti itu. Kemudian saya melakukan perhitungan TOA untuk mengubah DN ke radians untuk band 10 yang saya gunakan. Kemudian saya melakukan penyesuaian break temperatur dari band 10 hasil dari TOA. Kemudian lakukan proses NDVI, jadi saya melakukan proses NDVI sesuai yang saya jelaskan materi di atas, yaitu band 5 dikurangi band 4 atau near infrared dikurangi red, dibagi near infrared ditambah red atau band 5 ditambah band 4 citra. Kemudian saya menghitung proportion of vegetation-nya, PV. Setelah dapat PV, saya menghitung cavity effect.
Nah, dari cavity effect itu saya dapat menghitung LST atau Land Surface Temperature. Nah, dari sini saya mendapatkan hasil seperti di gambar yang sebelah kanan dengan 5 klasifikasi dari 18,9 derajat Celcius hingga 36,9 derajat Celcius. Kemudian saya lanjut untuk metodologi atau proses SUHI, Surface Urban Heat Island. Kemudian ada normal condition-nya dan Surface Urban Cool Island-nya. Di sini sesuai dengan instruksi di atas, udah saya terterakan dan kali ini saya tampilkan lagi. Sesuai dengan statistik yang ada di sebelah kanan, saya memiliki average average LST ya, min 26,58 sekian, dan standar deviasinya yang 2,8 sekian. Nah, dari data yang saya dapatkan, statistik yang saya dapatkan dari LST tersebut, saya gunakan dan saya masukkan di instruksi yang ada di bawah. Ada di rumus SUHI, ada di rumus SUCI, dan di rumus normal condition. Nah, didapatkan nilai SUHI dari LST yaitu 27,8 sekian, untuk sucinya 23,3 sekian, dan untuk normal conditionnya otomatis di antara dari lebih dari 23,3 sekian dan di bawah dari 27,8 sekian. Nah, sehingga Suhi otomatis di atas dari 27 dan Suci Cool Island di bawah dari 23. Nah, berikut hasil dari klasifikasi tiga suhu tersebut ya. Ada Cool Island, ada normal condition, dan heat island. Nah, berikut hasil dan analisis yang saya dapatkan. Berikut adalah hasil peta yang saya hasilkan. Kemudian ini LSI. Kemudian ini hasil tiga klasifikasi SUHI, normal condition, dan suci. Dan berikut analisisnya. Untuk analisis LST terdapat 5 klasifikasi. Yang pertama adalah 18,9 hingga 24 derajat, ada 24 derajat hingga 25,9, 25,9 hingga 28 derajat, 28 derajat hingga 30, dan 30 hingga 36,9 derajat. Nah, seperti pada gambar di sebelah kiri, warna hijau pekat terdapat di wilayah utara ke bawah sedikit. Nah, kemudian itu menandakan sesuai dengan kenyataan realitanya, yaitu di wilayah utara Gresik, yaitu pesisir pantai yang dimana khususnya untuk ujung pangkah, wilayah ujung pangkah yaitu utara dari Gresik, itu emang terdapat pelestarian mangrove. Seperti itu. Nah, kemudian untuk di wilayah sebelah selatan dari Gresik, yaitu lebih pekat berwarna merah karena emang di wilayah selatan itu menjadi salah satu akses transportasi berat khususnya masuk dari luar Gresik menuju ke Gresik, begitupun sebaliknya dari Gresik menuju keluar. Sehingga dapat dihasilkan, dapat dianalisis bahwa ya otomatis daerah selatan lebih sering terjadinya keluar masuk orang yang menuju ke Gresik, begitupun yang keluar dari Gresik. Jadi otomatis semakin padat di selatan. Begitu. Untuk analisis SUHI, normal condition, dan SUCI, heat island, cool island. Nah, di sini kan terdapat tiga klasifikasi ya. Yang dimana cool cool island ini semakin banyak karena emang tadi kan di bawah 23 derajat ya. Nah, otomatis hasil yang didapatkan seperti ini. Masih sama di wilayah utara masih diisi pesisir, di wilayah selatan masih diisi dengan kepadatan penduduk karena ada akses transportasi berat keluar masuk dari Kabupaten Gresik. Nah, untuk di wilayah tengah normal saja karena penduduknya menjalani aktivitas normal. Untuk di sebelah apa itu timur ya, di sebelah timur tuh ada merah-merah sedikit karena emang itu eh, pusat dari kota Gresik, pusat dari Kabupaten Gresik yaitu alun-alun Gresik terdapat di situ gitu. Nah, disinilah bukti atau validasi analisis persebaran wilayah. Yang pertama wilayah hijau. Nah, ini wilayah utara, yaitu terlihat yang mangrove, penanaman dan pelestarian mangrove terdapat di sana. Kemudian di wilayah merah dan kekuningan ini emang sedikit banyaknya pusat dari kota Gresik, yaitu terdapat alun-alun Gresik di situ. Nah, untuk wilayah selatan kita bisa lihat terdapat banyaknya perbatasan pemukiman penduduk dari luar
Gresik dan di dalam Gresik, sehingga ya seperti itu mengakibatkan kependudukan di daerah selatan Gresik semakin padat. Jadi otomatis semakin merah pekat. Seperti itu. Kemudian kesimpulannya dari yang saya dapatkan, hasil yang saya dapatkan, karena Gresik telah dianalisis 3 klasifikasi, yaitu dari Surface Urban Heat Island-nya, Surface Urban Cool Island-nya, dan Normal Condition-nya. Dari ketiga tersebut, yang paling dominan adalah yang warna merah, yaitu yang Heat Island, karena emang lebih padat di selatan ya untuk menjadi jalur akses transportasi berat. Tetapi untuk di daerah utara masih terpantau aman karena emang terdapat pelestarian mangrove di sana. Sehingga menyebabkan banyaknya warna hijau di daerah utara. Seperti itu. Ya, ini untuk referensi yang saya gunakan dan oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.